Di situ juga bang ada ini, udah ada apa, tanda-tanda lah, muka udah pucat, udah parah gitu. Kenapa? Kayaknya nggak jadi deh. Kenapa? Aku ngeliat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Midnight Story. Gue mendatangkan narasumber mendaki bareng bersama Bang Ajul. Seperti apa cerita keseruannya? Langsung aja di Midnight Story. Di dalam menjalani suatu kehidupan, tak hayal dan tak dipungkiri lagi bahwasanya kita hidup berdampingan dengan alam gaib. Tak sedikit manusia di muka bumi ini pasti mengalami hal-hal di luar nalar, seperti melihat sosok gaib, gangguan gaib, dan lainnya. Eksistensi makhluk gaib memang tidak pandang bulu dalam menampakkan sosoknya. Di channel ini akan berbagi sebuah cerita yang pernah dirasakan oleh para narasumber dari berbagai kalangan. Ikuti alur kisah nyatanya, dan ingat, alam gaib itu nyata. Oke. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Dengan abang siapa nih? Abang Acip. Abang Acip. Iya. Oke deh. Abang Acip ini tinggal di mana? Di Bogor bang. Bogor. Iya. Oke. Kan kemarin gua pernah datengin narsum Bang Ajil. Oh, iya. Pasti rekan bareng nanjak Iya. nih. Kira-kira nih pasti ada bedanya kayaknya nih ceritanya nih. Wah. Tapi masih di gunung yang sama? Oh masih bang. Oke deh, kalau gitu tahan dulu ya, kita Iya. mau nyapa dulu penonton. Siap. Oke, buat penonton Midnight Story, jangan lupa ya, nanti kita bakal ngadain nih yang namanya giveaway. Jadi kalau sudah sampai 300 subscriber, kita akan bagi-bagi hadiah untuk 3 pemenang. Tentunya kaos dari channelnya Midnight Story. Oke nih Bang, bisa Ya. diceritain nggak kayak gimana tuh awalnya? Awalnya tuh baik kita mendaki tuh ke Gunung Gede Pangrango ya. Waktu itu tuh kita ber 12 orang rombong. Oh, 12 orang. Iya. Terus? Lalu dari situ kita berangkat dari rumah tuh dari Bogor ke, kita nanjak ke via Cibodas. Via Cibodas. Iya. Jadi berangkat sore jam 3 Hmm. sampai base camp jam tujuan lah. Dari situ juga kita udah kontekan dari pihaknya langsung dari sana bahwa kita mau nanjak bawa rombongan 12 orang gitu. Kita sampai di sana sekitaran jam 6 kita sampai base camp, lalu ngopi lah, makan biasa, langsung lanjut regis booking base camp itu buat penginapan semalam di via Cibodas itu. Jadi sebelum berangkat emang udah booking itu? Udah booking. Oh, udah booking. Iya. Di situ kita prepare lagi untuk persiapan yang matang buat besok pagi untuk nge-trek ke Gede. Jadi habis makan kita langsung prepare, ngecek alat-alat, terus logistik juga, sama surat-surat simaksi udah lengkap. Lalu udah gitu kita istirahat lah sekitaran jam 8. Habis istirahat kita udah beres semua, segala macam udah beres. Adalah kita tidur istirahat, lalu jam 4 kita kebangun gara-gara ya di situ juga bang ada ini, udah ada apa, tanda-tanda lah. Oh, udah ada petanda yang ini, nggak enak. yang nggak enak bang. Iya, terus? Ya situ salah satu temen ada yang mau kencing lah ke
tempat yang kita ini base camp kita dari istirahat di situ lah. Di situ satu teman dia kebangun pengen buang air lah ke toilet. Kenapa balik dari toilet, pulang toilet dia ngebangunin teman. Muka udah pucat, udah parah. Kenapa? Kayaknya nggak jadi deh. Kenapa? Gue ngeliat ini di kamar mandi tadi. Serius? Udahlah, nggak apa-apa. Udah jangan hiraukan aja lah, kayak gitu mah kan. Oh gitu. Jadi sebelum nge-track itu udah dilihatin seperti itu? Iya. Ais. Di kamar mandi, toilet itu. Nah dari situ udah hiraukan aja. Udah kita kan di sini untuk berkunjung, wisata gitulah. Lalu dari situ udah mulai lagi istirahat. Di situ kita kan udah menjelang subuh, kita sholat. Habis sholat subuh tuh kita langsung prepare juga kan. Nah dari situ pagi sarapan sekitar jam 6 kita sarapan. Udah sarapan kita ke yang pengurus itu untuk persiapan registrasi yang semalam kita udah disiapin. Oh iya. Udah bawa ke petugas itu, kita udah regis bawa ini, terus dibilangin kalau misalkan pengen muncak hati-hati, soalnya ada udah cuaca hari itu tuh karena ada badai gitu, udah diperingatin kalau misalkan jangan dipaksain kalau nggak bisa muncak gitu, mendingan turun aja. Di situ kan udah diperingatin bahwa nggak boleh kemalaman di pos 3 itu Telaga Biru lah itu. Oke lah, dari situ saya mengokekan siap untuk berangkat, udah sehat lah, semuanya udah pada sehat, ininya badannya udah fit semua, udah lengkap. Ya kita mulai nge-track tuh jam 6:30. 6:30 apa tuh? Pagi. Iya. Sampai pos 1 kita jam 8-an, sekitaran jam 8. Nah, pos 1 kita istirahat sebentar tuh, sebat lah, ya, ngopi dikit yang beli dari bawah gitu. Oke. Nah, dari situ udah di pos 1 kita trek lagi ke pos 2 karena pos 2 itu nggak ada space untuk istirahat kan. Nah, jadi kita lanjut ke pos 3 yaitu Telaga Biru. Di situ udah sampai Telaga Biru pos 3 kita ngambil air juga di situ, Bang. Sebelum berangkat juga kita ngambil air di situ. Soalnya kita minim untuk ngambil air tuh karena kita dari bawah udah nanti juga ada air kok di ini Telaga Biru. Ya udah ambil aja ntar di Telaga Biru. Perbekalan di atas gitu. Ya. Udah kita ngambil air udah penuh semua. Dari situ kita nggak lama sih, kita istirahat di situ di pos 3 itu, langsung berangkat lagi, nge-track lagi. Nah, sampai pos 4 itu kita istirahat lagi. Setiap pos kita istirahat karena kita di situ 12 rombongan tuh soalnya banyak yang pemula lah dikatakan. Di situ udah kita di pos 4 berhenti minum lah. Di situ kan ada warung lah, kita beli gorengan lah di situ. Beli gorengan sambil ngopi juga, sambil sebat lagi di situ. Kita berpencar tuh, maksudnya kita pas susul-susul gitu. Nge-tracknya udah sampai pos 4 udah kumpul semua, lanjutlah kita nge-track ke pos Kandang Badak itu, di tempat mendirikan camp kita di situlah Kandang Badak. Dari situ udah sekitaran nyampe jam berapa kita di pos itu tuh, pos camp tuh sekitaran jam 4 kayaknya, jam 4 ya. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Dari jam 7 pagi. Ya sekitar 8 jam kita yang sampai tempat camp itu. Oh, 8 jam. Iya. Oke. Ada yang diriin tenda, udah diriin tenda satu doang tuh, Bang. Dari situ
tenda yang kapasitas 4, cuman 1 bang dirinya tuh. Karena yang bawa tenda, yang kita bawa tenda tuh 3, kalau nggak salah 3. Nah di situ yang 2 tenda itu kan nggak keinget kalau misalkan apa tenda itu ada di orang belakang gitu. Jadi gitu. nunggu dulu dia, nunggu dulu. Udahlah kita nunggu semuanya ngumpul, langsung kita diriin tenda semuanya. Sempat diriin tenda yang satu lagi tuh bang, udah gerimis, kabut turun, hujan di situ. Kita nggak mau gimana lagi gitu ya. Berarti Langsung pada dempet gitu ke yang tenda itu ya. Langsung dari situ kan kita langsung udah pada masuk dulu tuh semuanya, pada masuk dulu. Banyak yang nanti aja yang satu lagi diriin tenda, nanti aja, jangan pentingin, kita pentingin diri kita aja dulu gitu. Pada masuk, untungnya udah diri tenda 2 tuh, jadi dibagilah 6 kan, 6 orang. Udah pada masuk, ganti baju situ pada salin. Hujan udah reda, ya kita langsung pasang lagi tuh yang satu lagi untuk mendirikan tenda itu. Nah niatnya tuh kita bukan ini bang, dari udah datang sampai situ tuh niatnya kita tuh mau melanjut ke puncak Pangrango, bukan ke Gede. Oh, jadi tujuannya tuh pengen ke Pangrango. Iya bang. Oh. Dari situ kan dari camp Kandang Badak itu kan lumayan lah ke Pangrango gitu ya. Sekitaran 2 jam apa sejam gitu ya. Kalau ke Gede lumayan deket lah gitu. Istirahat kita di situ. Nah paginya niatnya kita tuh untuk summit jam 5 bang. Jam 5 itu. Jam 5 subuh. Iya jam 5 subuh. Ya udah pada bangun semua. Udah ada yang masak juga. Nah dari situ kan pada ngomong lah, kita jadi nggak ke mana, ke Pangrango gitu ya, ke puncak Pangrango. Ayo pada ayo lah. Ya udahlah, nunggu nih ngumpul semua lah, ngumpul ini buat tenaga sama semangat lah ya gitu. Oke. Nah, sekitar jam 6 kita mulai nge-trek tuh summit. Nah mulai summit jam 6 kita ke pertigaan puncak Pangrango dan puncak Gede. Nah dari situ ngobrol lagi tuh, kita runding lagi, mau kemana nih, udah siap belum ke puncak Pangrango, masih jauh loh gitu. Kita ngomong juga kan, kalau mau ayo mumpung ini. Itu tuh jam 6 tuh kita kesiangan. Oh gitu. Iya jam 6 tuh kesiangan. Kita ke Gede, memutuskan ke Gede, puncak Gede lah, dari pihak Cibodas itu. Nanjak lewat tanjakan setan tuh bang. Tanjakan setan itu juga habis sebelum nyampe tanjakan setan tuh kita udah diturunin kabut bang. Oh, udah disambut kabut lagi. Udah disambut kabut lagi. Oke, bonusnya tuh. Iya, Ya. aduh. Itu udah kita di punggungan puncak Gede tuh kabut tebal bang. Kabut tebal banget di situ. Nah, habis kita itu kan kita istirahat dulu tuh di punggungan puncak Gede tuh. Istirahat. Nah, di situ nemu sinyal bang. Ada sinyal bang. Handphone tuh. Iya, di handphone tuh ada sinyal. Gimana sih kita yang ini juga pada ngabarin orang tua gitu. Okay. Bahwa kita lagi muncak, pada foto-foto dulu lah, pada video call dulu di situ. Nah, dari situ kan kita ada satu orang posting kan ya. Nah, di situ ada yang ngingetin bahwa kalau main tuh jangan lupa kita pun harus mendoakan yang di situ. Oh, gitu bang. Nah, kita sambil nunggu yang 2 pemula itu bang. Masih di bawah. Iya, sambil nungguin. Udah setengah jam kita nungguin, sekitaran setengah jam di situ. Udah pada kedinginan juga kan kok. Nah,
datang tuh dia, karena udah datang dia bilang, kuat nggak? Kuat bang, ayolah sedikit lagi, harus kuat lah gitu. Tapi bang, napas gua nggak kuat gitu. Sesak lah di situ dia, karena bau berelang tuh sangat ini menyengat iya, banget menyengat gitu banget ya. bang. Dari situ kan udah ketipu sama kabut gitu, udah asap belerang udah naik semuanya gitu. Nah, puncak kita lanjutin sampai puncak tuh jam 12 bang. Jam 12 siang. Jam 12 siang. Udah lah, dari situ kan kita mutusin, udah turun aja. Ya dari situ kan turun sampai tanjakan setan. Kita naik nggak ada apa-apa bang, tanjakan setan. Belum merasakan Belum sesuatu merasa. lain. Pas turun kita melipir lah, karena kita takut. Karena takut, soalnya tanjakan tuh lumayan terjal gitu bang. Nah kita melipir. Kenapa melipir di situ? Karena gak boleh melipir gitu kan, udah ada rambu-rambu gitu, gak boleh lewat situ gitu. Oh, ini lewat aja. Lewat aja gua bang. Dari Terobos situ, lah iya, ya? terobos. Terus Kenapa boleh itu? Karena bener bang, asli di situ disambut lah kayak harum-harum menyan gitu. wangian Iya bang. dupa. Iya, ya, dupa. gitu. Itu yang ngerasain lu sendiri apa semua? Hampir semua bang. Hampir Iya. semua. Karena di situ tuh kalau melipir, nah itu jalur buat evakuasi mayat-mayat yang dari Oh, wih. itu bang. Khusus untuk mengevakuasi. Evakuasi, bukan jalur untuk ini. Oh, terus Dari situ kan kita melipir, dari melipir situ kita di sambutnya itulah bawaan gitu. Dari situ kita udah turun tuh, udahlah hiraukan aja itu mah, cuman bawa-bawain doang kayaknya ya. Udah sampai tempat ngecamp lagi tuh, kita prepare buat turun sekitaran jam 2 gitu, jam setengah 3. Turun tuh sekitaran jam 4 bang. jam 4 sore. Jam 4 sore. Persimpangan Curug Ciberem sama jalur pendakian bang, itu sampai itu jam 6 lah, sekitar setengah 6. Kita mau lanjutin tanggung kan ke selanjutnya kan, dari pos persimpangan itu kan pos 4, selanjutnya pos 3 yaitu Telaga Biru. Telaga Biru. Jadi kita berhenti dulu situ di persimpangan buat nunggu azan maghrib selesai gitu. Kita nunggu dulu. Nah di situ kena satu teman dan diem aja di situ, nggak tahu kenapa gitu, dia diem aja di pojokan itu. Tanya gak apa-apa, aman katanya. Ternyata dia emang kelelahan ya gitu ya, kelelahan. Terus dari situ kan udah pertanda ada burung gagak lah pada turun gitu. Oh, itu lu ngerasain kalau itu tuh kayaknya petanda nih. Iya, kayaknya, gitu. wah ini udah nggak beres nih kan. Oke. Situ kan rombongan kita doang tuh di situ bang, di yang berhenti ini. Oh, hanya rombongan lu Iya, aja. 10 orang doang di situ, Bang. gitu. Oke. Di situ kan, gua mau ngopi dulu nggak? Gak usah deh, kita nunggu azan maghrib dulu aja, selesai langsung lanjut. Soalnya kan takut terlalu malam gitu bang, sampai base camp. Udah di situ kan sampai nunggu azan maghrib selesai, kita langsung turun kan. Dan juga di situ kan katanya kan di situ juga evakuasi buat naro mayat gitu bang di situ, di pos persimpangan itu. Yang pertama lu melipir jalur untuk evakuasi, iya. lu berhenti Di untuk tempat peristirahatan yang khusus evakuasi iya, mayat. iya, mayat. Keren juga. Oke. Terus Itu mungkin lanjut lah, udah azan maghrib selesai lanjut karena minim lah buat minum, kita kan udah habis semua kan. minum air minum ya. Minum Oke. air. Kan di situ kan dari bawah kita udah dikasih tahu nggak boleh istirahat, berhenti di situ. Karena kita kan mau gimana ya, kalau misalkan dilanjut kita nggak ada stok buat air minum nanti. Mau gak mau kita ngambil di situ bang, di situ. Sebelum sampai itu kan kita turun dari pos 4 tuh, kita ke
kalau tahu lah kalau di Cibodas tuh ada jembatan gitu. Oh, jembatan. Iya, jembatan. Oke. Sampai jembatan itu kita masih gimana ya? Awan tuh terang-terang gelap gitu bang. Oh, Gimana sih kalau oke. maghrib itu? Iya. Ya itu dari kita di ujung itu sampai ujung kan kelihatan samar gitu bang. Di situ ada putih-putih bang. Waduh. Di ujung itu bang, jadi perbatasan jembatan ujung itu kan seterusnya hutan tuh bang. Hutan tuh gelap kan. Itu kan di ujung banget tuh. Ada gini aja bang. Anjir kata-kata. Liatin dari jauh, orang apa bukan tuh ya? Itu yang lu sendiri yang ngeliat apa orang lain? Semuanya bang. Semua ngeliat. Semua ngeliat. Oh, oke. Semua ngeliat nggak? Ngeliat tuh mana apa? Orang bukan nih. Coba samperin dah. Pada gak mau tuh nyamperin itu. Oke. Ya udahlah, ayo rame-rame kita samperin. Hmm. Pada disenterin. Ternyata deket, wah nggak ngelayang nih. Kenapa? Nggak tahu manusia. Nah, iya nggak tahu pendaki juga. Oh, Dia gitu. ketinggalan rombongan. Jadi dia tuh ada 2 rombongan juga tuh. Dia nunggu rombongan kedua. Karena dia ngikutin rombongan ke satu nggak kuat karena ya kecapean juga, dia pengen istirahat gitu. Tapi dia kemagriban di situ, terus nggak bawa senter gitu ngelanjutin, ya takut juga dia. Oke. Udahlah kita ajakin, ayo bang bareng aja sama kita daripada lu nunggu lama gitu teman-teman lu, mendingan bareng kita aja. Gak apa-apa, ya udah yuk. Dia bareng tuh jadi 11 orang kan, kita 11 orang turun sampai Telaga Biru. Si abang-abang itu meminta berhenti, terus kita juga kepikiran, wah di bawah juga nggak boleh berhenti di situ loh. Oh gitu. Iya. Tapi si abang itu pengen berhenti, pengen ambil air minum. Di situ kan ini sebelah kanan Telaga, sebelah kiri pos 3 itu. Oh gitu. Pos 3 itu. Kita udah pada selesai minum, udah selesai. Sebelumnya kan kita hahaha lah, kita tawa ya. Canda-canda Iya, gitu. karena dia pada ingat kali ya, pada ingat omongan di bawah gitu. Hmm. Pada hening langsung bang, hening di situ. Setelah ketawa-ketawa baru menyadari langsung tep. Iya, hening lah di situ dia. Pada hening kita, udah pada diem. Nah, saya ngomong udah selesai belum? Ayo kalau udah selesai kita cepet-cepet turun. Nah saya juga udah ngeliat sih di situ. Oh, abang sendiri ngeliat? Iya bang. Apa tuh? Seperti apa tuh? Ya Boleh nggak emang gitu? gimana ya, makhluk gitulah, makhluk gede itu berbulu bang. Wih, genderuwo. Nah dikatakan itu bang. Lu ngerasainnya gimana tuh? Cepet pas lu ngeliat gitu rasanya gimana? Jadi bentuk pos di Telaga Biru itu kan kayak gubuk gitu bang, tapi dari beton lah, dari Masih bangunan ini ya, apa namanya, tembok lah. tembok ya? iya, di situ ada tembok. Nah di situ kan kayak pos gitulah, pos biasa gitu. Di situ ada sekat kayak kamar mandi bang di belakangnya. Oh, ada sekat untuk kamar Iya kayak kamar mandi bang, tuh ada ruangan gitulah. Nah di situ gua ngelihatnya bang, di kamar mandi itu. Ini tuh posisi ruangannya, bangunan itu gelap apa nggak ada? Gelap, Bang. Nggak ada cahaya. Cahaya-cahaya itu di kayak cahaya awan gimana sih, maghrib itu. Oh, dibantu cahaya alam lah. Iya gitu. Oke. Nah, dari situ kan gua ngelihatnya si makhluk itu ada di belakang pos itu. Wah. Pos itu lumayan gede bang, Wis. tapi dia yang lebih gede dari pos itu. Biar kata gue teh. Terus? Nah dari situ gue udah ngeliat kan, gak boleh ada yang tahu nih kata gue tuh ya, boleh ada yang tahu. Gue udah mau, lah kita cepet-cepet turun. Gue nggak mau ini dah. Ya yuk, udah semua kan udah. Di situ kan kita turun dengan yang hening, udah nggak ada ngomong-ngomongan hai gitu. Saling diam-diaman lah. Iya. Di situ kan. Nah si ini tuh kan kita turun tuh jejeran gitu loh. Jejer buat
minim juga center kita. Hmm. Nah di situ kan yang depan itu kan gue jadi yang belakang bang, jadi yang sweeper belakang bang gue. Jadi gue di paling belakang, terus yang depan gue tuh yang itu bang Ajil itu. Itu. Iya. Nah gue nggak tahu kenapa dia ngeliatin ke kiri terus bang. Gue liatin Bang gitu. Ajil ini. Iya, ngeliatin terus ke Tapi kiri. lu merhatiin kalau Ngeliatin terus Oh, gue, gitu. ngeliatin terus dia. Hmm. Gue setiap setiap ini rombongan gue gitu, gue perhatiin semuanya. Gue teh jangan ada yang sampai yang lihat gitu. Gitu. Ternyata yang di depan gue. Bang Ajil. Iya tuh, diri kata gue. Wah anjir, ya kan? Lihat nih, ya. Berhenti aja dia, ngeliatin kiri ya. Orang-orang udah pada jalan bang, sekitaran berapa langkah gitu, orang-orang udah jalan, dia berhenti bang. Untung gue kan di belakang. Ini bocah ngeliatin. Waduh, gue tepak lah. Kenapa lu? Astagfirullahaladzim, enggak. Udah ayo jalan gitu ya. Udah ayo jalan. Iya jalan ya. Oh iya ayo jalan. Dari situ kan, nah udah berapa langkah, 5 langkah lah. Mau mainin Telaga Biru. Karena udah itu 5 langkah itu kedenger lah bang suara gamelan lah. Udah ngeliatin itu suara gamelan bang. Oh, ada suara gamelan. Nah, Itu iya. semua apa lu doang? Yang ngerasa gua doang bang. Ngerasa lu doang. Iya. Hmm. Kita sampai pos 1 itu, mau ke pos 1 sih, mau ke pos 1 yang si abang-abang itu minta break, yang tadi ikut kita minta break bang. Oh yaudah kita break di situ tuh sekitaran 6:30 lah, mau ajan bisa itu. Di situ kan pada hening kan, pada hening dari pos Telaga Biru itu, pos 3 itu pada hening. Nah, break itu kita minum, masih nggak ada yang ngomong. Pada bungkam. Iya, pada nggak tahu dia juga nggak dengar gitu ya yang lain. Iya, kalau mau ngomong gitu. Udah, ya itu kan ada tuh suara ajan Isa lah kedengeran dikit-dikit. Udah ajan Isa nih, ya udah break aja dulu sini, ambil break. Hati tuh terasa lega gitu bang, mendengar suara Ajan itu. Oke. Dari semenjak dari pos Telaga Biru itu hati udah gelisah banget bang. Udah kayak ada yang ngikut lah, inilah Pikiran tuh iya, sudah udah kemana aja bang. Iya, oke. Situ kan break minum, denger lah aja, wah udah tenang, udah pada tenang pokoknya. Hawa itu tuh udah pada inilah, udah tenang pokoknya mah. Iya. Kita turun sampai base camp. Udah sampai base camp, udah lah dari situ cerita lah, pada semuanya pada ngungkapin lah di situ, cerita kenapa yang satu diam bang, satu orang itu Walaupun sudah sampai di bawah pun iya, masih diam. masih diam bang. Iya, Hmm. masih diam kan. Kata saya tuh, kenapa sakit? Kagak, aman kok, aman. Dia bilang aman mulu. Ya udah, kita kalau misalkan mutusin itu udah jam berapa ya, jam 7, jam 8-an lah. Kita sampai base camp tuh mau mutusin balik yang gak kuat gitu napa. Ya udah, kita mutusin untuk menginap lagi. Menginap 1 malam lagi di situ. Malam lagi. Selesai itu pagi kita langsung berangkat cabut balik. Oke, jadi langsung pagi itu juga. Iya, nggak ada lagi untungnya. Alhamdulillah. Enggak ada gangguan. ngikutin sampai rumah atau gimana Iya. gitu kan. Oh enggak berarti. Udah, ya sampai situ. Oke, jadi seru juga sih. Gue merindingnya pas di lu cerita soal gamelan doang. Iya. Menurut gue sih, gue biasanya di tempat hajatan sih bang. Oke, jadi oke lah, jadi buat pelajaran gue juga nih, pengalaman gue, walaupun jujur nih gue juga belum pernah sih mendaki gitu. Seru dan juga oh iya, gue mau nanya nih, ada nggak pengingat untuk penonton nih yang mungkin bagi pemula yang ingin mendaki pertama kali, nah, apa yang harus diingetin nih para penonton?
ini aja sih, saran sih gue kalau misalkan ya gue kayak disebut pemula juga bang, kan belum sampai tahun-tahun itu ya. Ini gue motivasi gue ya, kita yang pemula itu ya harus siap dari semuanya, alat, terutama alat sih bang, makanya mas, alat sama fisik yang fisik. iya. Yang penting jangan melakukan hal kebodohan. Nah itu. Oke. Yang satu lagi kan kita harus kalau mau mendaki itu harus tahu lah dari awalnya gitu. Oh gitu. Iya. Iya deh. Oke, makasih nih Oke. Bang, siapa tadi? Acip. Ya, oke. Terima kasih udah hadir. Iya. Semoga juga bisa bermanfaat untuk para penonton, biar jadi bekal nanti untuk para pemula nih yang mau nanjak nih ke Gunung Gede ya Bang ya. Pianya pia Cibodas. Juga. Oke, makasih nih buat para penonton juga. Sekali lagi yang selalu setia menonton di channelnya Midnight Story. Dan jangan lupa mau bakal adain giveaway. Tapi nanti di episode yang berikutnya akan ada 3 kaos yang akan dibagi. Jadi 3 pemenang. Kaosnya Midnight Story. Oke, jadi ikutin terus, subscribe, like, and share. Oke, sekian dulu dan segitu aja dari kita Midnight Story dan kru dari Midnight Story pamit undur diri. Jangan di skip ya, itu aja. Dan ingat, alam goib itu nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.